Halo, selamat malam Sobat Olit. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan sesi live, tentunya bersama pakar dalam investasi ataupun trading. Jadi teman-teman tetap stay ya, karena ini temanya sangat menarik sekali, terutama bagi teman-teman yang sudah mengalami fase-fase berat di IHSG pada bulan Januari dan masuk ke bulan Februari ini. Nah, nanti kita akan berbicara bagaimana cara mengatasinya, bagaimana apakah ada peluang ataupun tidak di tengah market yang tidak pasti ini. Nanti kita akan berbicara dengan pakarnya langsung. Jadi teman-teman harus tetap stay di sini biar kita ulas bersama-sama. Apalagi teman-teman ketika ada yang memiliki posisi dan posisinya kebetulan posisinya sebagian masih ada floating loss ataupun ada floating profit, itu nanti baiknya seperti apa. Nanti kita bahas bareng-bareng bagaimana strateginya bersama pakarnya langsung. Oke. Nanti kita akan mulai jam 19.30 ya. Ini kita tunggu dulu untuk narasumbernya ya. Oke, kita tunggu dulu untuk narasumbernya untuk join terlebih dahulu untuk Bapak Ibu biar lebih semangat. Jangan lupa siapkan kopinya ataupun minuman yang bikin tambah Bapak Ibu semangat. Terus Bapak Ibu jangan lupa siapkan bolpen ataupun kertas buat mempersiapkan catatan jika ada poin-poin penting bisa Bapak Ibu rangkum. Nah, semoga pembahasan ini nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam proses investasi ataupun trading di tengah market yang penuh tidak kepastian ini ya. Oke, nanti akan dijawab langsung sama pakarnya ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu untuk pakarnya masuk terlebih dahulu. Halo, halo, selamat Halo, malam. halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Om Ben? Ya, baik, baik. Alhamdulillah. Oke. Tentu akhir-akhir ini tuh market luar biasa ya Om Ben ya. Kita penuh dengan ujian, ini luar biasa sekali. Namun lihat dari teman-teman, semangat teman-teman pada hari ini, kita tuh rasanya kita perlu nih kita melakukan sesi live untuk menjawab segala pertanyaan teman-teman Sobat Elit. Karena kalau kita berbicara di grup yang biasanya dipandu oleh Om Ben, mungkin ada keterbatasannya Om Ben ya untuk Iya, menjawab. Oke, iya. Makanya kita adakan sesi live pada malam hari ini untuk menjawab keluh kesah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, maupun strategi-strategi yang akan diberikan oleh pakarnya secara langsung nih, yang kita ikuti selama ini dalam berinvestasi ataupun trading. iya, Oke, Om Ben? siap. Hmm, Jadi tentu pada bulan Januari terus masuk ke bulan Februari ini kita cukup berat sekali marketnya. Yang pertama, memasuki bulan Januari kita tentu tahu pemerintah melakukan beberapa aksi yang tentunya itu kurang disukai emiten karena beberapa emiten pertambangan itu kena terkait dengan penghapusan pertambangan dia di Sumatera. Itu beberapa emiten terkena, itu imbasnya ada 28 emiten. Selanjutnya setelah kejadian itu beberapa saham-saham besar seperti Astra, UNTR itu kena. Nah, ini menarik juga nih. Selanjutnya beberapa lembaga internasional juga melakukan aksi yang tentunya ini membuat kita ketar-ketir. Waktu di akhir bulan Januari ada MSCI yang membekukan pembobotan terkait dengan indeks saham yang mana yang masuk ke MSCI dan saham mana yang mau dikeluarkan. Nah, kebetulan di akhir bulan Januari market kita dibekukan. Terus sampai masuk ke bulan Februari kita tentu juga dikejutkan juga di beberapa institusi perbankan internasional telah melakukan downgrade terkait dengan market kita. Dan yang terakhir, Moody's ini melakukan downgrade juga terkait outlook-nya. Tentu ini juga perlu diwaspadai yang berkaitan dengan pasar obligasi maupun pasar mata uang. Nah, pada malam hari ini kita mengangkat tema bagaimana sih di dalam ketidakpastian ini kita bisa menghadapi dan tetap cuan, tentunya bersama Om Ben. Oke, oke, langsung saja Om Ben, boleh dikasih pembukaan dulu kepada teman-teman terkait dengan market yang luar biasa ini Om Ben. Oke,
Selamat malam semuanya teman-teman ya. Saya harap semua masih kuat ya ngadepin market ya. Jadi Wah, luar memang biasa. jadi memang market ini mungkin berbeda dengan market yang kalian kenal ya. Kalau teman-teman kenal mungkin dari tahun 2018, mungkin 2020 ya sempat ada koreksi. Kemudian sempat tahun lalu ya 2025 seperti sampai trading halt. Tapi yang sekarang ini berbeda ya. Yang sekarang ini berbeda. Jadi gini, saya kemarin ada jelasin kenapa sih, apa yang membuat perbedaannya ya. Yang pertama adalah perbedaannya adalah penyebabnya ya, kasarnya penyebabnya. Kalau selama ini yang biasa menerpa bursa kita itu penyebabnya rata-rata dari luar ya. Jadi kayak COVID itu kan virus penyebabnya. Kemudian kemarin tarif Trump ya berarti kan dari kebijakan Amerika kan seperti itu kan. Tapi kalau yang ini, nah ini beda. Ini penyebabnya adalah dari dalam, dari internal. Di mana MSCI menyoroti. Jadi gini, yang mesti teman-teman ketahui adalah yang disoroti itu bukan free float. Ingat, yang disoroti itu bukan free float, bukan saham gorengan. Itu yang harus kalian pahami ya, seperti itu. Walaupun memang uh, action yang beredar sekarang ini mengenai free float dan gorengan, tapi concern MSCI itu ada di masalahnya adalah transparansi. Jadi kalau teman-teman melihat pengumumannya ya, MSCI itu mempertanyakan soal kejelasan free float. Artinya apa? Bukan free float yang dipermasalahkan, tapi transparansinya dan data yang diberikan oleh regulator kita kepada MSCI kan seperti itu. Nah, yang dipertanyakan seperti itu. Jadi dengan adanya pertanyaan tentang transparansi itu artinya apa? Itu artinya menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap data yang diterima oleh MSCI tersebut. Ya kan, MSCI ini kan sebelumnya kalau teman-teman belum tahu, MSCI ini adalah benchmarking index ya. Jadi mereka membuat penilaian yang akan diikutin oleh institusi yang lain, ETF dan lain sebagainya ya, untuk membeli saham indeks atau apapun juga yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, itu yang problemnya. Nah, kemudian ya, masalah muncul lagi adalah rating dari Moody's ya. Moody's itu memberikan rating adanya penurunan outlook dari stabil ke negatif. Artinya apa? Artinya berarti gampangannya begini, gampangannya ada lampu kuning, ada warning. Kalau dirasa dalam 12 bulan sampai 24 bulan ke depan tidak ada perbaikan ya dari kebijakan pemerintah, dari makroekonomi dan lain sebagainya, maka bisa diturunkan ya dari ratingnya itu. Nah, itu membuat efeknya apa sih? Efeknya adalah tentu saja negatif. Karena apa? Karena berarti mulai muncul ketidakpercayaan terhadap indeks kita. Ya, bukan berarti indeks kita ini jelek sebenarnya, enggak. Tapi memang perlu dibenahi, permasalahan ada transparansi tadi. Nah, action yang dilakukan oleh pemerintah, oleh regulator adalah bertemu dengan MSCI kan, udah bertemu secara online di minggu lalu, di hari Senin ya kan. Kemudian diputuskan bahwa MSCI menerima, mau untuk lanjut berdiskusi lagi ya, dan pemerintah take action dengan cara ya tadi free float ya, free floatnya dinaikkan 15% dengan batas waktu 3 tahun ya. Kemudian ya mungkin saham-saham gorengan ya dan lain sebagainya. Kemudian mulai dibuka ya data-data kepemilikan yang di atas 1% supaya kelihatan semua ini saham yang lagi naik yang dan masuk ke dalam indeks ini yang punya siapa. Karena dikhawatirkan yang punya adalah pihak-pihak tertentu aja, sehingga barangnya kering ya, artinya mudah dikendalikan harganya, mudah digoreng ke atas, dan itu tidak sehat ya, tidak sehat karena suatu ketika juga bisa akan turun secara drastis kalau memang seperti itu ya. Jadi itu keadaan market kita. Jadi market ini penuh dengan uncertainty, dan MSCI ini, permasalahan dengan MSCI ini belum selesai, artinya belum ada keputusan ya. Arahnya membaik karena MSCI mau berdiskusi, tapi belum ada keputusan final bagaimana ke depannya, ya kan? Makanya kan MSCI kan meng-on hold, meng-freeze ya untuk outlook-nya di bursa kita ya, di indeks kita ini kan. Jadi bulan Maret kan biasanya ada nih, bulan Maret ada. Nah, ini di on hold dulu dan akan diputuskan di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini adalah outlook-nya MSCI ini ya, apakah kita ini akan dinaikkan bobotnya, diturunkan bobotnya, ini yang paling gede dalam setahun itu di bulan Mei sebenarnya. Ya, jadi ini penting banget. Nah, itu yang pertama. Nah, masalah lagi menurut saya adalah penilaian dari FTSE.
Ya, FTSE ini tanggal 20 Februari kalau nggak salah. Nanti Wah, akan ini mengumumkan. temponya dalam waktu dekat ya Om Ben ya. Ini ujian lagi Iya, nih Om Ben. Iya. iya. Berarti dalam minggu depan ya, atau tanggal 20 lah, sekitar tanggal 20, FTSE akan mengumumkan ada nggak saham yang di downgrade atau yang dinaikkan bobotnya. Ini problem lagi. Karena kalau misalnya, jadi gini, penilaian mereka biasanya kan dengan free float market cap ya. Sedangkan kita ngerti harga saham kita ini banyak yang turun ya, turunnya cukup dalam ya rata-rata. Nah ini kalau harganya berkurang kan berarti otomatis bisa aja di downgrade ya kan, seperti itu kan. Nah ini yang ini problem lagi. Makanya saya bilang market sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, ini yang kalian harus ketahui dulu gitu loh. Jadi saya bukan menakut-nakuti, saya bukan tabarfir, enggak. Tapi saya ingin teman-teman melihat gambaran market seutuhnya dulu. Jadi market kita ini penuh ketidakpastian. Ya, jadi seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu ya, bukan berarti market kita ini jelek. Enggak jelek. Hanya tata kelolanya aja yang harus diperbaiki. Ya kan, kalau kalian ngomong gampangannya beginilah, intinya perusahaan ini tuh sebenarnya produktif, menghasilkan profit dan lain sebagainya. Cuman mungkin manajemennya nggak baik, ya kurang efektif ya, sehingga mungkin ada kebocoran ya, ada kebocoran sana sini ya, sehingga profitnya nggak maksimal. Kasarannya seperti itu ya. Jadi sekarang ini lagi bebersih manajemen untuk memperbaiki. Nah, masalahnya satu, ini membutuhkan waktu. Kalau kalian paham ya teman-teman, ketidakpercayaan itu diuji oleh waktu, ya kan? Kalau kalian misalnya kalian punya pasangan ya, pasangan nggak percaya sama kalian ya, oh saya berjanji nih, saya akan memperbaiki gini, nggak ketika itu juga kan? Alah kamu aja dulu udah pernah bohongin saya kok, kan rasanya begitu ya, kasarnya kan begitu. Jadi diuji lewat waktu. Nah ini makanya saya bilang ini adalah proses ya. Kalau yang kemarin, kalau kalian lihat yang kemarin recovery-nya cepet kan, IHSG. Yang ini butuh proses. Ini nggak akan secepat yang kemarin menurut saya, gitu loh. Ya itu yang harus diketahui. Ya, jadi saya sih berharapnya yang pertama FTSE nggak menurunkan bobot indeks kita ya, seperti saham-saham indeks kita nggak diturunin sehingga apa? Tidak ada tambahan tekanan jual. Kalau ada tambahan tekanan jual ya pasti akan tertekan kan, seperti itu kan kasarannya kan. Walaupun memang penurunannya udah ekstrim kan, udah cukup dalam semuanya. Nah, yang kedua yang saya harapkan adalah MSCI ini mau mengevaluasi lagi sehingga kita ini nggak diturunkan di bulan Mei tersebut ya. Jadi ya ini kan harapan kita semua. Cuman ya kembali lagi ya, kita ini kan hanya bisa mengontrol portfolio kita. Kita nggak bisa kontrol mereka ya. Jadi ya dengan market yang seperti ini, sekarang bagaimana cara kita untuk menyikapi portfolio kita ya. Kita kan nggak bisa kontrol market ya, kita ngikutin aja seperti itu ya. Itu. Oke, kita tadi udah berbicara terkait dengan MSCI ataupun Modis. Nah, kita akan dalami lebih dalam. Kenapa sih Om Ben? MSCI ini ingin benar-benar keterbukaan tentunya berkaitan dengan free float. Dan ada permintaan untuk kenaikan free float yang tadinya 7,5% menjadi kenaikan ke 15%. Di antara lain di dalamnya seperti corporate dan other itu bisa lebih terbuka lagi. Nah, ini kita perlu bedah lagi Om Ben, nanti Om Ben dibantu jelaskan. Terus terkait dengan Modis, kalau kita lihat bahwasannya kita di downgrade, yang sebelumnya kita neutral yang sebelumnya kita ke stabil ke negatif. Nah, sedangkan kondisi ekonomi kita, kalau kita lihat kita ekonominya tidak melambat, tapi sudah mulai tumbuh. Nah, ini juga sudah disentil juga dengan Menteri Keuangan kita bahwasanya ekonomi kita baik, tetapi kita juga kena terkait imbas tersebut. Nah, ini faktornya apa nih? Kenapa Modis ini menurunkan downgrade kita? Sedangkan kalau kita lihat negara tetangga kita seperti Australia yang ekonominya melambat, tetapi si Modis ini tetap outlook-nya tetap di bagian stabil untuk Australia, sedangkan kita ekonomi tumbuh, ekonominya membaik berdasarkan data BPS, tapi kita diturunkan ke negatif. Nah, boleh dibantu paparkan ke teman-teman Om Ben? Iya, jadi begini ya. Problemnya itu bukan di ekonomi sebenarnya. Ya, tadi saya jelaskan ya, problemnya itu bukan di ekonomi kita. Ya, karena penilaian dari MSCI itu nggak ada urusannya dengan ekonomi sebenarnya. Mereka hanya melihat dari
likuiditas dari free float itu. Makanya kan akhirnya kan minta untuk ada penambahan free float supaya apa? Supaya sahamnya ini benar-benar cukup liquid, cukup aman untuk mereka ETF itu dari asing masuk gitu loh. Karena kalau memang yang dikhawatirkan kan sebenarnya begini. Kalau misalnya begini ya, kita selama ini melihat beberapa saham dengan track record yang bagus ya dari saham Konglo ya kan seperti itu kan. Kayak saham Pak PP kan track recordnya memang bagus ya. Mereka tidak buang ya kayak TPIA udah masuk juga harga masih dijagain. Kemudian BRPT ya brand masih dijagain kan. Cuman kan itu kan nggak jaminan. Nanti nextnya bagaimana? Makanya aturannya kan mau bener-bener dibikin lebih lagi ya kan. Nah cuman permasalahannya satu ya kan, kita kan nggak ngerti ya kenapa ini bisa tiba-tiba muncul ya kan, tiba-tiba muncul ya ini harusnya kan udah berjalan lama, pasti kan ada pelaporan dan lain sebagainya yang kita nggak tahu ya, itu bukan urusan kita juga lah untuk kita bahas juga seperti itu kan. Nah cuman ya itu tadi, ekonomi itu nggak ngefek, mau ekonomi kita bertumbuh dan lain sebagainya itu kalau tidak ada kepercayaan dari asing kepada negara kita ya, maka itu berat. Karena begini loh, problemnya kalau yang dari Moody's saya baca ya, kenapa mereka menurunkan outlook mereka itu dari stabil ke negatif? Salah satu yang disoroti adalah kebijakan dari pemerintah. Ya, ini yang sedikit tricky karena asing merasa mungkin kebijakannya banyak berubah-ubah. Ingat ya, investor itu suka berinvestasi di sebuah negara, di tempat di mana adanya kestabilan, adanya kejelasan aturannya, ya kan, adanya kemudahan, ya kan. Sama lah kita kalau mau berinvestasi juga pinginnya kan perusahaan ini bertumbuh terus, ya. Tapi kalau perusahaannya gonta-ganti kebijakan terus kan pusing kan, ya. Baru mau jalan ganti, mau jalan ganti. Nah ini yang mungkin dirasakan oleh investor di luar sana, ya. Sehingga ya kita ngerti bahwa memang meskipun ekonomi kita ini arahnya bertumbuh, ya, tapi asing melihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda. Itu problemnya gitu loh. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan kepercayaan asing? Ya, kita harus melihat concernnya asing. Karena begini, dari awal ya kan MSCI kan udah kasih ke kita ini soal transparansi ini itu udah kalau nggak salah udah tahun lalu kan. Tapi respon dari otoritas di regulator itu kan responnya ya adanya datanya begini gitu loh, ya kan, tidak memberikan apa yang mereka pinginkan. Ya, dan itu akhirnya MSCI mempanis ya tanda kutip dengan cara membekukan Indonesia dulu ya di bulan Maret ini ya kan, dari itu berakibat ya semua panik sell ya kan, panik sell semua. Ingat ya MSCI-nya belum keluar loh, outflow-nya kan belum keluar sebenarnya, pasif-nya itu belum keluar. Karena apa? Pasif-nya menunggu dari MSCI. Nah yang keluar siapa ya? Aktif fund ini, yang trading ya kan, yang front run ini mereka yang keluar duluan, sehingga ya kita ngerti aksi jualnya seperti ini. Ketika front run itu keluar semuanya, ya lokal yang pertama nggak panik, jadi panik gitu loh. Kalau lokal panik gimana ya? Bola salju, sell semua, akhirnya sahamnya ARB lagi kan. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang kan udah mulai tenang nih, ya. Karena harganya udah turun juga, udah banyak gitu loh. Nah, cuman problemnya kalau nanti bener-bener dikeluarkan, baru itu dana yang bener-bener pasif yang gede itu akan keluar. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi sekali lagi nggak ada hubungannya dengan ekonomi kita sebenarnya gitu loh. Ya ekonomi bertumbuh bagus nggak bagus dengan untuk fundamental perusahaan, fundamental negara bagus. Tapi itu butuh waktu ke depan. Ya setelah rating-rating ini diturunin semua ya, penilaian-penilaian ini sudah turun semua, sudah selesai ya, baru kalau memang perusahaannya bagus ya akan naik lagi gitu loh teman-teman. Tapi kan butuh waktu, text time ya seperti itu ya. Kalau saham-saham yang memang gorengan, apalagi kita ngerti ya banyak yang kemarin ketangkap dan lain sebagainya ya berat kan begitu kan, udah nggak ada masa depan sih menurut saya sih kayak gitu. Oke, menarik sekali. Kita lanjut lagi yang terkaitan ini. Kita kan sudah berbicara terkait dengan MSCI, tadi ada dana aktif fund maupun pasif fund. Nah ini menarik, banyak dana-dana pasif fund itu akhirnya out dari market kita dan mengakibatkan IHSG sampai ke level 7 ribuan. Oke, terkait hal tersebut, menurut Om Ben, dengan kondisi market saat ini itu ini sebagai peluang atau sebuah ancaman Om Ben? Kalau kita sikapinya Om Ben. Yang apa ya? Peluang atau ancaman yang apa Pak? Terkait dengan kondisi market yang penuh tidak kepastian saat ini. Sebenarnya itu dua sisi mata uang ya menurut saya. Karena kalau memang kita punya cash ya, kita punya cash seperti itu, maka ini adalah
opportunity ya buat investor-investor. Kita ngerti kemarin perbankan kan sempat ya, BMRI aja sempat 4.080, 4.100 kan seperti itu kan. Kemudian BBCA sempat di bawah 6.500. Itu kan peluang sebenarnya ya kan untuk beli harga murah. Ya karena kalau misalnya beli BMRI aja di harga dekat 4.000 aja yieldnya bisa 2 digit kan seperti itu kan dividennya ya. Nah, bencana buat siapa? Buat orang yang nggak disiplin, yang nyangkut di atas. Karena ya kita ngerti kalau misalnya nyangkutnya contoh PTRO di berapa 10.000 12.000 sekarang udah di 6.000 ya kan. Raja nyangkutnya di 7.000 8.000 sekarang udah 3.700 ya kan. Ratu nyangkut di 12.000 sekarang udah berapa, udah 4.800 5.000. Artinya kan memang ada gap yang sangat jauh sekali gitu loh. Bisa nggak balik sana? Iya, kalau saya bilang nggak ada yang nggak mungkin. Segala sesuatu bisa selama sahamnya masih listing ya bisa-bisa aja. Cuman kapan? Pertanyaan kan begitu. Nah, ini yang jadi problem. Makanya kan dari awal saya udah kasih tahu buat teman-teman kan, kita disiplin ya. Kita disiplin untuk apa? Kalau misalnya market berubah ya, kalau kita punya barang di average atas ya dengan jumlah yang besar, kita nggak punya cash lagi nih ceritanya sekarang nih. Maka gimana ya, kita harus berani buang. Tujuannya apa? Kita selamatin cash. Cashnya ini kita bisa untuk beli di bawah. Ya, kalau nanti udah mereda semuanya, orang-orang yang punya cash ini orang-orang yang akan panen, dan orang-orang yang nggak punya cash ini akan stres. Karena apa? Akan menunggu kapan BEP. Kita lihat contoh kasus lah, kayak Antam ya. Antam ini kan sempat tahun 2000 berapa? 2022 ya, kalau nggak salah apa 2021 kan sempat harganya hampir 4.000 ya, 3.300-an. Kemudian turun ke 1.500 kan Antam waktu itu kan. Koreksi kan, itu sampai heboh banget karena ada yang bikin outlook ya. Antam bakal 4.000 ya, bahwa orang-orang FOMO diturunin kan. Nah, dalam tahun 2022 sampai tahun 2025 itu kan butuh waktu 3 tahun untuk Antam bisa balik lagi ke 3.300. Nah, pertanyaannya jangan sampai teman-teman ini nge-hold 3 tahun hanya untuk dapat BEP. Itu kan investasi yang sangat nggak efektif. Uang kalian nggak produktif. Uang kalian bahkan kemakan inflasi kan berarti kan. Ya kan? Karena selama 3 tahun kan nilainya pasti berkurang. Ya, dengan peningkatan harga bahan pokok dan lain sebagainya kan, biaya hidup meningkat kan. Ya, intinya kalian nungguin 3 tahun, paling keluar berapa sih? 1%, 2% udah keluar, saya yakin. Orang-orang yang memang nggak punya plan, yang nyangkut pasti udah keluar, udah TP, hijau dikit TP. Kalau merah tahan terus ya. Kalau merah kan di hold, ya karena apa? Mereka berpikir kita nggak cut loss, kita nggak loss, ya kan mikirnya begitu. Nah, konsep yang seperti ini yang membuat saya itu berpikir bahwa ini yang menghambat dari teman-teman ini untuk berkembang. Karena uangnya nggak efektif. Kalau dalam bisnis aja orang-orang yang misalnya barang nggak laku di diskon kan, artinya itu kan cut loss sebenarnya. Ya, saya udah pernah jelasin kan, kalau barang nggak laku ya di diskon. Tujuannya apa? Buang barang, cuci gudang. Ya kan, kasarnya cuci gudang supaya dapat cashnya apa? Untuk beli barang-barang yang masih bisa laku, sehingga bisa dapat profit. Nah, konsep ini yang harusnya di dunia nyata orang-orang paham, tapi di dalam investasi orang-orang nggak pernah paham karena orang-orang berpikirnya kalau saya beli dicekokinya dari dulu itu gitu. Kalau saya beli saham-saham dengan fundamental bagus, itu pasti someday akan naik. Suatu saat akan naik ya kan. Nah, naiknya entah kapan kan begitu kan permasalahannya kan. Nah, efektivitas uang kalian itu bagaimana? Gitu loh. Ini yang jadi problem. Makanya saya bilang, orang yang memang tidak punya plan, orang yang memang nggak ngerti harus bagaimana, nggak mau belajar ya kan. Ya, kalian akan kena seleksi alam. Ya, kalau kalian orang-orang yang memang bisa belajar ya kalian akan mengadjust portfolio kalian sehingga apa? Ketika nanti misalnya udah stabil ekonomi kita ini udah stabil, kemudian saham udah stabil, bursa itu udah stabil semuanya, saham-saham udah mulai cover ya, ini kita bisa ambil di bawah, kita beli, kita bisa profit kan seperti itu. Gitu ya. Oke, menarik sekali untuk pembahasannya ini. Semakin malam, semakin dalam. Oke, kita akan lebih membahas yang lebih inti lagi. Tentunya teman-teman harus siapkan catatan. Kita tentunya akan membahas terkait dengan strategi. Nah, yang pertama, Om Ben, di tengah market seperti ini, mindset seperti apa sih yang harus disiapkan untuk teman-teman, baik pemula ataupun yang sudah berpengalaman di market, agar tetap survive di market ini, Om Ben? Mindsetnya aja cuma satu, kalian harus beradaptasi ya kan, harus beradaptasi kan begini. Kalau tahun lalu tahunnya konglomerasi ya mungkin tahun ini kalau nggak tahun konglomerasi ya kalian ya jangan ngeyel main di konglomerasi terus ya, dengan berpikirnya kan pola pikirnya selalu sama. Contoh ya, banyak orang yang di CDIA nih menurut saya nih ya kan, pasti nyangkut di CDIA banyak sekali lah karena dari broker summary aja bayarnya broker retail semua rata-rata kan. Nah ya, kalian kenapa begitu?
Kenapa begitu? Karena di survei, ya saya sempat tanya beberapa orang juga, ya secara random, pemikirannya satu. Kan sahamnya Pak PP, Om Ben. Ya kan, masa nggak dijaga? Masa nggak mau masuk indeks MSCI dan lain sebagainya? Nah, kalau targetnya mereka belum ke sana bagaimana? Terus yang harus diketahui adalah PANI ini jadi pelajaran buat kita. Pelajarannya apa? Buat orang-orang yang berpikir PANI bakal ke 25.000, 30.000 ke atas dan lain sebagainya, gigi jari sekarang. Karena apa? Dengan red issue PANI ini free float-nya udah mencukupi ternyata. Sehingga harganya nggak perlu naik kan? Nah, orang-orang yang berpikirannya, wah kalau mau masuk indeks, masuk MSCI ini pasti harganya bergerak naik dan lain sebagainya. Ya gimana kan? Nggak bisa ya gitu. Nah ini yang konsep seperti ini itu jangan diterusin gitu teman-teman. Teman-teman tuh yang harus belajar. Ya harus beradaptasi. Tidak semua saham konglo itu harus masuk MSCI. Kan begitu. Ya kan. Targetnya apa? Ya harus cari corporate action-nya apa kalau mau. Ya kan. Harus lihat kan mau ada RI, mau apa. Perkembangannya bagaimana perusahaannya. Yang jualan siapa. Jangan-jangan ini didistribusikan ke retail. Ya kan. Dan kalau kita lihat CDIA dari harga 2000-an. Sekarang udah sempat di bawah 1000-an kemarin kan. Ya, sekarang harganya 1000-an. Nah, itu bagaimana nasibnya? Nah, kalau kalian nggak mau belajar, nggak mau beradaptasi dengan market, ya bakal keulang aja nanti, gitu loh ya. Karena gini, contoh ya, tahun 2021 itu ada fenomena ya, saham farmasi naik ya, naik kenceng tuh ke atas tuh, INAF KF dari harga 1000-an ya, 700-an sampai 6.000 ya, sampai 5.000 7.000. Kemudian selesai orang nyangkut semua. Muncul lagi nih saham-saham bank digital, ya kan? BBHI, Arto naik kenceng ke atas semua. Selesai, orang nyangkut lagi. Muncul lagi apa? Trio, itu, Tins, Antam Inco, naik ke atas. Turun selesai, orang nyangkut lagi. Hanya keulang, cuma beda sahamnya. Yang terakhir ini saham konglomerasi. Naik ke atas, orang nyangkut di atas, ya kan? Nah, untuk tahun 2026 ini, nanti akan ada lagi seperti itu menurut saya. Selalu ada siklus yang terus-menerus berubah. Hanya sahamnya itu beda-beda aja, tapi ya caranya sama. Akan rally, ya kan? Bahkan yang terakhir kan yang tahun 2023 kan saham banking. Saham banking rally ke atas, all time high, pengumuman bagi dividen, jeder selesai, koreksi sampai sekarang. Ya belum naik-naik kan, dari BBRI 6.400 sekarang di 3.600 ya. Tapi kalau kita ngomong BBRI kan bisa ngomong atas nama fundamental dan dividen. Ya boleh-boleh aja, tapi kan permasalahannya yang tadi saya bilang, plan awalnya apa? Gitu loh. Kalau plan awalnya mau trading ya jangan jadi investor. Nah, ini yang harus teman-teman mindsetnya harus berubah. Kalau saya kasih tahu ya teman-teman ya, justru di market seperti ini ya kan. Ini kan 400 orang yang nonton nih. Dengan adanya 400 orang yang nonton ini adalah kesempatan kalian untuk belajar. Kalau kalian bisa bertahan di market seperti ini, kalian akan bertahan di market yang nanti udah enak. Udah gampang banget lah adaptasinya. Karena udah ngalami yang susah. Sehingga udah ngerti, saya tuh orangnya salahnya karena apa? Karena saya FOMO. Saya cuma dengerin si A, si B, si C, saya nggak analisa. Saya cuma minta stock pick dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya belajar gimana? Ya, saya belajar analisa, kemudian saya bisa trading mandiri. Saya bisa lebih disiplin lagi. Nah, next-nya akan berkembang. Tapi buat orang-orang yang suka nanyanya itu, saham ini gimana Om Ben, saham itu gimana, ini gimana, itu gimana. Ya, nggak akan berkembang, nggak kelar-kelar. Karena kalian seperti bayi terus minta disuapin terus gitu loh. Ya. Jadi, saat ini manfaatkan untuk kalian belajar sebenarnya. Dan buat teman-teman yang memang punya, udah nyangkut, udah loss, saya mau kasih kalian saran. Lupakan pemikiran kalian akan balik modal secara cepat di market sekarang. Itu nggak mungkin. Karena marketnya seperti ini itu nggak mungkin. Gitu loh. Ya kalau kalian bisa profit di market seperti sekarang ya bagus gitu loh. Tapi untuk misalnya kalian udah loss nih, udah loss sekian. Kalian berpikir saya harus balikin secepat mungkin Om Ben, saham apa yang multi bagger? Saya pernah dapat pertanyaan gitu beberapa kali. Om Ben, saya habis cut loss ini, bagaimana caranya saya bisa balik nih? Saham apa yang bisa balikin? Saya bilang nggak ada. Nggak ada, sekarang nggak ada. Ya sekarang saatnya adalah cash kalian yang udah cut loss itu dijaga ya. Saya suka bercanda kan, jangan sampai kekayaan kita ini yang nggak seberapa semakin nggak seberapa gitu loh, ya kan? Supaya teman-teman paham gitu loh, bahwa sekarang ini bukan saatnya kita untuk benar-benar untuk agresif, untuk aktif banget trading, enggak. Sekarang saatnya kita tuh defensif, kita tuh ngerem, kita untuk belajar lagi, ya kan? Nanti kalau waktunya ada, boleh ya. Kalian mau agresif all margin lagi silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau market sekarang ya, kalau kalian melakukan itu ya kalian rungkat gitu aja sih. Karena ini contoh hari ini ya market hijau, kita nggak ngerti loh besok hijau atau merah, ya kan? Dan hari ini yang naik saham apa?
Ini hari ini naik pun ditopang di SSA loh, yang naik 6% menurut saya. Karena saham-saham yang lain juga ya rasanya gitu-gitu aja, yang rame malah gorengan hari ini. Ya kan, gorengan, wah, market kecil kencang-kencang semua ya, naik-naik semua. Nah, perbankan net sell ya, terkoreksi tertekan. Nah, besok kita nggak ngerti apa. Ya ini jadi eh, tiap hari ini akan ada challenge buat kita untuk bagaimana kita ngerem. Saya pribadi saya tuh udah kan saya barusan pulang ya. Jadi ini hari pertama saya lihat market lagi ya setelah kemarin tanggal 28 ya. Saya merasa berat juga ya. Rasanya gini, ini lihat market seperti ini sumpek juga itu loh. Ya, market nggak kemana-mana. Tapi kan karena saya punya komunitas, saya harus memberikan masukan dan lain sebagainya gitu loh. Kalau saya nggak punya komunitas, saya tutup laptop hari ini. Paling trading sebentar pagi, selesai tutup laptop. Ya, jadi itu yang mesti kalian pahami. Jadi market sekarang ini kalian harus belajar ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang memiliki cadangan cash ataupun yang kemarin habis jual barang di atas ataupun katakanlah cut loss, itu baiknya berarti apakah masuk bertahap ataupun nunggu konfirmasi trennya balik, Om Ben? Lebih baik Nah, seperti gini, apa, Om Ben? gini, saya kasih tahu buat kalian. Kalau kalian adalah seorang investor, ingat ya, seorang investor yang memang mengejar dividen, mainnya panjang, ya kan, bukan investor ikut-ikutan influencer loh ya. Bukan ikut-ikutan tren ya, saya kasih tahu, saya jelasin lagi. Jadi benar-benar kalian udah paham ya bagaimana. Oke, Om Ben, saya tuh siap lah untuk beli hold berapa lama dengan dividen. Boleh nggak? Boleh aja, beli aja banking. Ya, perbankan dicicil. Saya kasih gini ya, kasarannya gini aja. Ada beberapa orang itu punya cara yang bermacam-macam untuk mencicil dividen ya, saya jelasin ya. Ada orang yang kalau investor itu biasanya menyisihkan tiap bulan. Ya, bulan dia punya duit berapa, dia beliin banking. Itu ada, saya punya teman investor seperti itu ya. Jadi misalnya dia punya gaji sekian ya, dia sisihkan 10% masukin ke BRI atau BCA atau Mandiri. Dia melakukan itu ya. Jadi dia menyisihkan. Jadi dia berinvestasi dengan uang yang benar-benar udah siap disisihkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang berpikirnya begini. Ini kan harganya lagi murah nih ya, BBRI di 3.800, 3.700. Ada yang berpikir begini, oke lah, tiap turun minus 5%, minus 3%, saya beli. Ya, saya beli sekian nominalnya. Nanti turun lagi saya beli sekian. Itu nggak ada masalah. Karena dia berarti kan udah mengerti plannya, gitu loh. Tapi buat teman-teman yang berpikir, oh BBRI murah nih harga sekarang, oh saya all in deh, satu harga. Nanti kalau misalnya marketnya ada panik lagi, kayak kemarin, wah kalian ikutan panik pasti. Padahal justru ketika marketnya panik, seperti kemarin opennya ARB gitu ya misalnya, ya orang-orang yang memang mau berinvestasi itu seneng. Wah ini mumpung murah nih, peluang kayak BBCA di bawah 65, di bawah 6.500, 6.300 nih, beli nih, wah peluang nih, sikat nih, beli nih. Nah itulah momentumnya di situ. Jadi itu perbedaannya. Nah buat teman-teman yang lain bagaimana? Ya nggak bisa seperti itu. Kalau buat teman-teman yang seorang trader, ya trader ini tidak bisa kalian gini, oh udah beli nyangkut, wah fundamentalnya bagus, saya keep aja deh. Nggak bisa begitu teman-teman. Ya akan rusak semua portofolio kalian. Jadi yang dilakukan bagaimana? Ya udah kalian cari misalnya secara by teknikalnya area support pokoknya di sini. Oh kok dari kemarin ketahan di harga tertentu ya. Nah itu jadikan area support di situ loh ya, pakai teknikal. Kalian beli. Kalau jebol bagaimana? Ya keluar dulu. Nanti kalau udah balik lagi arahnya udah kelihatan baru beli lagi atau beli lagi di bawah lagi gitu loh. Jadi apa ya? Kalau kalian berpikir kan cut loss, Om Ben. Ya bagaimana kalau nggak mau cut loss ya jangan main di market bearish seperti ini atau market sideways. Ingat ya, market sekarang itu sideways marketnya. Kalau kalian lihat saham nggak kemana-mana kok, cuma naik turun gitu aja. Perhatikan polanya teman-teman ya. Kalau pagi-pagi tiba-tiba naik hijau kenceng ya, kemudian dibanting marketnya, ya dibanting, itu nanti akan ada pantulan, ya. Nah orang-orang yang bisa trading memanfaatkan pantulan-pantulan itu. Misalnya pagi open gap down semua tuh, ya kan? Misalnya harga 1000, opennya 950, ya. Kalian lihat, oh ada support di 900 nih. Nah orang-orang yang memanfaatkan buat trading akan beli di berapa? Ya mungkin ada di area support nih di 900 nih, pada beli nih. Mantul ke 930, 940, gimana ya jual? Udah dapat cuan 2%, 3%, 5%, ya udah ditutup. Nah itu caranya. Jadi ada dua. Kalau kalian nggak bisa seperti itu gimana? Ya nggak usah beli-beli dulu. Belajar aja. Kalau misalnya mau beli pakai uang kecil aja. Ya kalian sisihkan, misalnya kalian selama ini pakai modal 100 juta. Waduh ini market beginilah, saya takut hilang duit lagi. Ya udah, sisain aja 5 juta. Ya, yang lain di withdraw misalnya seperti itu. Atau kalian pakai 5 juta aja deh, ya untuk beli.
Ya udah 5 juta itu untuk belajar. Sehingga kalau misalnya marketnya jelek, kalian salah analisa ya cuma kehilangan uang 5 juta, ya. Seperti itu. Jadi kalian harus punya plan gitu teman-teman. Nggak asal ikut-ikutan lah. Ya. Sana sini ya. Ini orang-orang yang awalnya di market bullish ikut-ikutan, ya kan. Dan nggak bisa dikasih tahu, ya. Yang berpikir bahwa ngapain sih Om Ben cut loss, ngajarin cut loss, bikin loss aja. Nanti kan dia balik lagi. Nah, ini rasain tuh kalian sekarang. Ya. Kalian akan baru merasakan bahwa apa yang saya omongkan selama ini, bagaimana cara pakai money management, bagaimana berinvestasi adalah sebuah maraton, jangan all in, ya. Kalian akan merasakan benefitnya di market sekarang. Nah, orang-orang yang nggak dengerin yang pokoknya all in lah, bodoh amat, ya. Nggak pakai margin, nggak kaya, pokoknya ada yang mikir begitu, ya udah habis kalian sekarang, ya. Nah, ini yang mesti dipahami buat teman-teman seperti itu. Oke, jadi poinnya adalah teman-teman yang pertama harus punya trading plan. Ini saran dari Om Ben karena trading plan itu penting banget sebagai ukuran kita untuk dalam trading. Yang kedua, teman-teman juga harus selektif. Mau trading apa kalau udah punya trading plan. Dan yang ketiga, kalau memang momentumnya bisanya trading cepat karena kondisi marketnya emang itu adalah bearish ataupun sideways, ya trading cepat. Jangan memaksakan untuk beli terus. Nanti posisinya jadinya modalnya banyak di atas ataupun jatuhnya nyangkut. Terus ini Om Ben, gimana nih Om Ben? Kalau teman-teman posisinya yang nyangkut tuh gimana Om Ben? Solusinya gimana Om Ben? Ini Wah, pasti ini banyak nih dari teman-teman yang nyangkut nih, baik itu saham yang luar biasa volatile maupun konglo maupun saham fundamental Om Ben. Nah gini, kalau misalnya kalian nyangkut ya, kalian nyangkut di saham apa sih? Misalnya saham yang nggak jelas lah, saham-saham gorengan yang nggak jelas, ya mau nggak mau cut loss aja, udah gitu aja. Karena ya gimana, saham-saham yang fundamentalnya oke aja rontok ya kan, saham-saham yang konglonya berkepentingan aja rontok, apalagi saham-saham yang nggak jelas, ya kan seperti itu ya. Itu cuma momentum aja. Jadi saham-saham gorengan yang nggak jelas, nggak ada ceritanya dan sebagainya, ya saran saya ya dibuang aja, ya. Kalau saham-saham yang memang masih cukup oke, ya, dan saham-saham ini masih kalian pelajari, masih ada mau corporate action lah, fundamentalnya oke bagi dividen dan lain sebagainya. Kalian bagaimana? Perhatikan cash ratio kalian. Kalau kalian punya cash ratio itu sangat rendah sekali, saran saya adalah kalian harus berani untuk buang sebagian. Tujuannya apa? Kalian punya cash lagi. Dan cash ini yang akan kalian pakai untuk belajar, untuk merecover portofolio kalian suatu saat nanti. Ya, karena begini, kalau kalian prinsipnya ya udahlah Om Ben, saya udah terlanjur all in semua, dan nyangkut, saya nggak siap cut loss, udah saya uninstall aja OLT saya lah. Ya, nanti ketika marketnya balik, ya mungkin portfolio kalian akan recover BEP, tapi kalian nggak akan pernah belajar. Ya, sehingga nanti kalau kedepannya ada masalah market crash lagi, ya apapun bentuknya, kalian nggak akan tambah pinter. Intinya begitu aja. Ya. Entah kalian pensiun dari market atau kalian mengulangi kesalahan yang sama lagi, sehingga uang kalian nggak berkembang tapi malah menyusut. Jadi di mana sekarang ini adalah bukan masalah aku harus cut loss atau enggak, ya masalahnya adalah kalian punya cash atau enggak, dan itu yang menentukan bagaimana kalian bisa belajar lagi dan bertahan di market. Ya, selalu kalian harus pelajari itu. Memang cut loss nggak enak, ya kan. Saya kan kemarin cerita ya, saya itu kan gara-gara MSCI ini saya cut loss tuh minus 2,2 ya, 2,2 juta. Ya, 2,2 juta lah, nggak banyak lah 2,2 juta ya. Kalau kalian lihat di Instagram saya ya, saya hilang 2,2 juta yang bisa buat beli apartemen kan begitu kan. Nah, berat buat saya jujur aja. Ya, kalau saya berpikir daripada saya hilang 2,2 itu ya di market, saya bisa tinggal di Jepang setahun loh. Kan begitu. Ya kan? Tapi kan nggak bisa. Ya, kita tidak bisa mengulang, ya kan? Kita tidak pernah bisa mengulang apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Ya, saya udah ketika saya cut loss ya saya sempat drop, ya saya sempat kesel, ya udah move on setelah itu. Ya, move on aja. Dan memang jadi begini kan, ada orang bilang Om Ben tuh gila sih. Duitnya nggak habis-habis katanya, market jelek masih aja liburan. Nah, kalian salah mengerti. Salah mengertinya gimana? Market jelek kan sekarang. Selama dari tengah tahun lalu, market sampai akhir tahun kan bagus. Itu saatnya saya cari duit di situ. Saya menyimpan di situ. Ya, profit-profit saya simpan. Saya ada investasi lagi ke logam mulia dan lain sebagainya, ke properti dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika market jelek seperti ini ya, kalau saya akan kasih tahu ya, saya hanya hilang duit itu sebenarnya hilang dari profit saya gitu loh.
Ya, profit saya Januari itu sisa receh akhirnya kan, gara-gara saya loss itu. Ya, ya udah. Tapi kan kalau saya total dari Agustus, Juli, Juni sampai dengan sekarang, ya saya masih profit overall gitu loh. Ya, nah itu yang harus kalian pahami. Jadi kenapa saya bilang sih market ini adalah investasi adalah sebuah maraton perjalanan. Ya, ada kalanya seorang pelari maraton itu fisiknya drop, ya kan capek, kecapean. Tapi kan karena dia udah berlatih, dia udah punya simpanan misalnya air dan lain sebagainya, dia kan bisa recover nanti. Ya, bedanya kalau teman-teman habisin tenaga di awal, ya, habisin persediaan makanan kalian di awal, ketika masa-masa susah seperti ini kan nggak punya makanan. Kan kasarnya begitu ya. Jadi, poinnya adalah bukan masalah cut loss nggak cut loss ya. Intinya dengan gitu. Masalahnya adalah kembali ke portfolio kalian dan kembali ke kemauan kalian untuk belajar. Seperti itu. Karena agak susah, jujur aja. Karena begini ya, banyak orang bilang, Om Ben, kalau saya cut loss ini saya kehilangan duit yang gede banget, Om Ben. Saya nggak bisa nih. Ya, saya nggak bisa ngomong lagi. Kalau memang nggak bisa, ya nggak usah cut loss, saya mau gimana. Tapi ya, ada segala keputusan, ada konsekuensi kan. Konsekuensinya kalau kamu nggak cut loss, kamu nggak punya cash, ya kamu berarti nonton aja. Saya marketnya recover kan gitu aja kan. Ya, tapi ini kamu nggak pernah belajar. Nah, jadi pokoknya di sini teman-teman ya. Semoga bermanfaat aja nih saran saya. Oke. Ini yang mungkin pertanyaannya akan berlanjut lagi. Ini mungkin mendekati poin-poin yang terakhir. Nah, ini juga penting banget ini. Tadi kan Om Plem udah bilang nih, kalau memang sudah sesuai plan, kita cut loss. Nah, kita akan berbicara berkaitan dengan risk management dan psikologi. Ini paling penting nih dalam kita trading ya, Om Ben ya tentunya ya. Om Ben, bagaimana risk management yang baik untuk, terutama untuk pemula ataupun yang sudah standby di market terus, bagaimana untuk menjaga psikologinya, Om Ben? Jadi gini, saya selalu bilang ya, kalian harus menentukan besaran angka kalian tuh loss tuh paling maksimal berapa nominalnya. Ya, karena dari besaran itu menentukan sizing kalian untuk masuk dalam sebuah saham. Misalnya gini, saya itu loss 10 juta nggak ada masalah, Om Ben. Kalau saya 10 juta cut loss, saya nggak ada masalah. Saya punya dana itu sekarang 500 juta, misalnya seperti itu. Saya cut loss 10 juta nggak ada masalah. Berarti kan kalian udah ngerti ya. Oke, kalian 10 juta. Berarti anggap aja kalau kalian memang mau CL-nya agak lebar, berarti kan minus 7% sampai minus 10% tuh. Ya kan? Kalau cut loss 10 juta berarti kalau minus 10% berarti kan dana kalian 100 juta tuh. Ya, berarti dengan dana 100 juta itu kalian nggak ada masalah. Ya, kalau cut loss 10 juta. Ya kan seperti itu ya. Untuk per satu sahamnya ya, kan gitu. Tapi kalau dari 500 juta, ya, kalian ambil cuma 5% aja, itu kan udah berapa? Udah 25 juta. Udah gede kan? Nah, berarti intinya kalian belum bisa bermain di satu saham itu dengan sizing 500 juta. Ya. Jadi kecilin sizing kalian sehingga apa kalau loss ya kalian harus siap gitu aja. Kebanyakan orang nggak siap loss. Orang cuma mikirnya ini untung mau masuk MSCI nih. Contoh nih, Petro katanya mau masuk MSCI target 15.000. Sekarang waktu itu harga 12.000, 11.000. Woi, masih ada nih upside sekitar 30%, 40%, sikat, ya kan? Kalau gagal gimana? Resikonya di mana? Ya kan? Nah, itu yang nggak pernah dihitung. Apapun juga lah. Kan tahun-tahun lalu itu kan kita kayak retail itu keracunan dengan Konglo dan corporate action ya, dan MSCI play lah, sehingga semuanya arahnya MSCI aja pokoknya ya, entah benar entah salah MSCI pokoknya kan begitu kan ya. Dulu ada corporate action ya, pokoknya corporate action ya kan, zaman Pani itu ya, semuanya ditembusin corporate action. Kalau saham ini corporate action, ada corporate action ya gas kan begitu kan, naik kan. Tapi kan ya kalau nggak kejadian bagaimana, resikonya kalian harus siap kan gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kalian harus pahami gitu loh ya. Menurut saya kalian harus pahami di sini. Jadi sizing kalian tentuin. Itu yang akan mempengaruhi keputusan kalian. Saya ini dari awal masuk market, saya itu nggak pernah stres yang berlebihan. Karena apa? Karena saya pakai dana untuk belajar yang saya siap hilang. Sehingga kalau waktu awal-awal saya belajar, namanya orang belajar gampang loss ya daripada cuan kan. Kalau saya uangnya hilang ya saya ya udah rela. Saya tinggal tahu apa lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami buat teman-teman ya. Kalau yang parah kan memang ini kan banyak yang ngomong sering jadi naga, jadi gembel, jadi apa. Nah, ini banyak orang yang memang saya nggak tahu juga ya kenapa sih dari mana awalnya ada istilah cacing naga gitu loh. Maksudnya itu kan judi ya, itu kan betting sebenarnya.
Padahal konsep dari investasi itu kan bukan betting. Konsep investasi adalah bagaimana kita risk management itu. Kalau kalian mikirnya cuma cacing naga, ya udahlah. Kalah jadi gembel, menang jadi orang kaya, kan itu aja. Itu nggak jauh beda dengan orang yang masuk kasino. Tapi saya kasih tahu teman-teman, kalau ada orang yang berpikiran cacing naga, ya percayalah, orang itu tidak pernah memasukkan semuanya ke situ. Karena gini ya, saya jelasin ya. Saya itu punya teman, suka main ke kasino, ke Genting, ke Macau, itu suka dia. Dia bilang, saya cacing naga. Terus saya tanyakan, terus gimana? Ya saya misalnya ya, saya cuma bawa uang 50 juta masuk ke sana. 5 juta habis saya pulang. Udah gitu, kan cacing naga itu. Tapi apakah kekayaannya semua 50 juta? Ya enggak lah. Kekayaannya kan enggak 50 juta. Kekayaannya mungkin 50 miliar, 5M. Tapi dia hanya menyiapkan 50 juta untuk cacing naga. Nah, mungkin konsep yang salah dalam cacing naga itu adalah kalian berpikirnya semua dorong aja. Ya kalau perlu jual rumah semuanya, masukin semuanya. Ya jadi gembel beneran kalau salah. Gitu loh. Tapi kalau kalian berpikirnya begini, oke lah. Tadi ya konsepnya ya. Saya siap hilang uang 100 juta nih. Saya betting di saham ini. Saya masukin 100 juta. Udah, cacing naga. Nah, itu yang mungkin masih bisa gitu loh. Karena apa? Kalian nyiapin 100 juta. Aset kalian berapa? Mungkin 1M, 2M, 3M. Ya nggak masalah. Hilang 100 juta aja. Kembali itu risk management sebenarnya. Yang dibungkus cacing naga biar kelihatan keren. Ya kan? Nah, ini konsep ini harus dipahami teman-teman. Ya, jadi risk management itu ya itu penting. Kalau enggak kalian akan kalah dalam market seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dalam investasi itu kita harus tentukan risknya dulu, bukan keuntungannya dulu, bukan. Risknya dulu. Teman-teman harus bisa mengukur nih, toleransi resikonya berapa besar. Nah, baru bisa mengukur potensinya berapa, lebih besaran risk ataupun potensinya. Sehingga ketika market tidak sesuai ekspektasi teman-teman dalam berinvestasi, teman-teman tetap terhindar dari namanya stres, psikologinya terganggu, dan tetap bisa produktif tentunya. Besok lagi masih bisa trading, besok lagi masih bisa ada peluang lagi, seperti itu nanti konsep berpikirnya. Oke, Om Ben, mungkin ini kita akan masuk sesi tanya jawab ya Om Ben ya. Bagi teman-teman yang sudah join, boleh nih bertanya segala hal keluh kesah terkait dengan market ataupun pertanyaan-pertanyaan strategi dan lainnya. Oke, boleh dipersilahkan teman-teman. Nah ini, untuk 2 minggu atau 1 bulan, apakah market kembali ke 9.000? Ini pertanyaan yang cukup berat, Om Ben. Bagaimana, Om Ben? Waduh, saya nggak ngerti, saya bukan dukun. Saya bukan dukun. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, kalau market 9.000, tapi yang naik di SSA doang gimana? Tidak pertanyaan seperti itu, Om Ben. Ya, kalau misalnya kan di SSA aja hari ini berapa persen sih? Coba saya cek di SSA. Di SSA hari ini naik 8% loh, 8,8%, IHSG 1,2%. Kalian kalau nggak percaya, lihat chartnya intraday-nya di SSA sama intraday-nya IHSG itu mirip. Kalau IHSG-nya ke 9.000, bisa nggak? Bisa. Ya gampang aja. Itu saham-saham yang kering-kering nggak DCI, di SSA, brand, ya. Suruh aja naikin, ya. Naikin bareng-bareng, 9.000 kok. Problemnya kan bukan IHSG. Saya selalu bilang, problemnya porto kalian naik atau enggak. Percuma IHSG 9.000 kalau keadaan market seperti ini. Yang naik cuma di SSA, ya. Semua hampir mayoritas saham juga naiknya ke paling 1%, 2%, ya kan? Tapi kalau nanti koreksi, ambiar semuanya, ya kan? Nah itu yang mesti dipahami. Jadi bukan masalah IHSG-nya 9.000 atau enggak 2 minggu depan. Masalahnya satu, udah stabil atau belum? Itu yang harus dipertanyakan, gitu loh, ya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sultan Zaki. Om Ben, bagaimana untuk menentukan rek isu yang bagus? Nah, ini mungkin teman-teman perlu tahu ini Om Ben, karena rek isu itu kebanyakan ada yang sebagian jebakan, ada sebagian memang buat potensi growth perusahaan lebih bagus. Ini bagaimana yang bagus rek isunya Om Ben? Jadi gini, kalau kalian mau lihat rek isu bagus atau enggak, yang dilihat itu sebenarnya adalah perusahaan ini, ya kan, punya masa depan enggak? Gitu loh. Jadi gini misalnya, kalau kalian lihat ya, kalau perusahaannya itu oke, artinya gini, dalam lini bisnisnya adalah perusahaan yang berkembang, ya. Contohnya misalnya dibutuhkan oleh Indonesia. Kemarin kan RI yang cukup berhasil sebenarnya yang kasih cuan kan Inet, ya kan?
Inet itu kalian bohong lah kalau nggak cuan lah. Kalau sampai nggak cuan keterlaluan berarti. Ya kalau kalian nebus RI-nya dapat waran dan sebagainya kan. Nah Inet itu menarik karena apa? Karena dia bergerak di lini bisnis yang seksi, yang dibutuhkan saat ini. Dimana dia lagi bikin jaringan kabel laut dan lain sebagainya. Ya kan? Itu yang harus dilihat. Beda sama PEK. Ini kan ada yang bilang PEK nggak bisa keluar. Saya tanya PEK itu perusahaan apa? Bisa nggak kalian jelasin PEK itu perusahaan apa? Dengan penilaian kalian sendiri ya. Jangan tanya orang lain loh. Kalian riset nggak? PEK itu perusahaan apa sih sebenarnya? Lini bisnisnya tuh apa sih? Siapa yang nyaplok? Siapa standby bayarnya? Nah, itu yang harus dipertanyakan semuanya, gitu loh. Nah, kalau kalian mau tahu RI yang bagus ya, korporasinya bagus, pelajari fundamentalnya dengan benar. Jangan ikutan orang, ya, jangan ikutan saya. Pelajari baik-baik. Ada ChatGPT, kalian bisa riset tuh, ya. Cari di ChatGPT, misalnya saham ini, emiten ini, tolong jelasin saya ini perusahaan apa sih? Perkembangannya bagaimana? Nah, kalian riset. Setelah kalian riset, kalian bisa mikir kan, ini masuk akal nggak sih? RI-nya mau di harga berapa? Valuasinya jadi berapa? Nah, itu proses belajar. Kalau nggak ngerti bagaimana? Nanya orang fundamental yang benar-benar ngerti. Tanya temen, gitu loh. Jangan nanya orang-orang yang benar-benar cuman pokoknya isinya medsosnya cuman saham itu aja, nggak bisa. Karena kalau dia udah mindsetnya udah satu saham itu aja, dia pasti ngomong saham ini bagus, ya kan? Mulai tanya banyak orang, inputannya banyak, gitu loh. Karena apa? Kalian nggak ngerti. Kalau orang yang udah ngerti ya udah, ya. Saya tidak menyalahkan orang yang hanya ngomong satu saham aja, karena mungkin dia ngerti di saham itu dan dia benar-benar ngerti, sehingga dia fokus di saham itu. Nah, problemnya satu, orang yang ikut-ikutan ini nggak ngerti apa-apa kadang-kadang. Ya, sehingga kalau orang yang ngerti ini tiba-tiba mengerti perusahaan ini ada perubahan, dia keluar dulu, ya dia buang barangnya. Orang-orang yang ikut-ikutan ini nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba, sahamnya kok turun ya? Sahamnya kok turun ya? Paham nggak sih teman-teman? Ya, jadi kalian harus pahami itu konsepnya ya. Konsep berpikirnya ini loh. Ya, jadi kalau misalnya saya menemukan nih, misalnya contoh nih, Bu Fani kan juga mau RI lagi nih. Saya juga cari, Bu Fani apa sih? Ya, mau RI itu mau RI apa lagi? Ya, kemudian karena saya bisa TA, saya lihat TA-nya, saya lihat money flow-nya bagaimana. Masuk akal nggak? Ada nggak seller yang jualan terus? Jangan bilang saham ini mau red issue, mau stock dan sebagainya, tapi jualan terus. Itu kan ada kemarin. Ada saham yang digadang-gadang mau ada corporate action, ya, sahamnya nggak liquid, mau stock split katanya, ya. Tapi sahamnya turun. Ketika turun dicek, yang jual itu aja. Broker-broker yang memang affiliate dengan perusahaan itu. Nah, jangan-jangan mereka cari asset liquidity aja, dia menyebar rumor di market aja, kan bisa seperti itu teman-teman. Ya, jadi benar-benar dilihat satu persatu semuanya, ya. Nah, itu saran dari saya. Oke, mungkin ini rangkumannya teman-teman kalau mau beli saham yang berkaitan ada korporasi reg issue, itu teman-teman harus pastikan dulu seperti saran Om Ben, fundamentalnya. Teman-teman harus kenal dulu karena reg issue itu untuk menambah modal. Tentunya itu akan menambah kepemilikan saham dan itu akan membuat perusahaan itu semakin berat pergerakan sahamnya. Nah, tujuan RI-nya apa? Harus tahu dulu nih teman-teman nih, apakah untuk untuk melunasi hutang atau untuk ekspansi bisnis. Tentu kalau untuk melunasi hutang itu tidak baik ya Om Ben ya. Enggak juga. Gini. Konsep melunasi hutang tuh enggak baik, tuh enggak juga sebenarnya. Hutang kalau dilunasi itu efeknya apa? Nah, itu yang harus diketahui. Jadi bukan masalah melunasi hutang enggak baik. Karena perusahaan itu memang kadang-kadang dia membutuhkan pinjaman, dia untuk menyehatkan perusahaannya. Sehingga apa? Sehingga cash flow-nya bisa muter lagi. Yang terpenting adalah ketika setelah dia bayar hutang, perusahaan ini jadi produktif atau enggak? Itu pertanyaannya. Bukan masalah di hutangnya ya. Masalahnya adalah perusahaan jadi lebih aktif dan produktif nggak setelah hutangnya lunas. Beban-bebannya kan udah hilang nih kalau bayar hutang nih. Kedepannya ekspansinya jalan kan. Dengan ada ekspansi berarti akan tercermin di laporan keuangannya untuk beberapa periode ke depan. Nah, kalau terjadi pertumbuhan dari laba, berarti akan jadi bagus. Ya, jadi bukan masalah bayar hutang doang. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi ini lebih kompleks lagi ya teman-teman ya. Tidak hanya untuk bayar utang itu bagus atau tidak, tapi apa faktor belakangnya. Nah,
itu juga nanti kalau reg isu pasti ada perhitungan rasionya. Nah, teman-teman pas banget nih. Kalau teman-teman masih bingung untuk perhitungan rasio reg isu, harga teoritis, dan potensi untuk ambil peluang reg isu itu di harga berapa. Nah, teman-teman bisa join ke Erdikali Sekuritas untuk teman-teman yang belum punya akun Erdikali Sekuritas. Dan di Erdikali Sekuritas, teman-teman, untuk saham yang diperdagangkan, misal saham reg, misal contoh Pani reg, itu teman-teman bisa langsung trading langsung di platformnya. Tidak perlu konfirmasi ke salesnya ataupun ke customer service-nya, bisa langsung trading di platformnya. Jadi ada momentum seperti kemarin waktu perdagangan pertama Panirek itu memberikan return hampir 1000%, itu juga peluang. Nah, itu hanya beberapa yang bisa melakukan trading langsung di platformnya, itu peluang buat teman-teman, dan dipandu tentunya sama tim-tim Erdikali Sekuritas, tentunya juga sama Om Ben. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Untuk kondisi market saat ini itu baiknya wait and see atau langsung masuk? Dan sampai kapan sih kalau kita harus wait and see? Jadi gini, kalau lihat market dari ini ya, market dari ini kan cukup oke ya. Ya harusnya ada sedikit napas lah, nggak terlalu engap kayak yang minggu lalu lah. Ya tapi kan, jadi gini, yang bergerak hari ini kan cek juga. Misalnya, oh hari ini yang gerak kok, yang ramai cuman Bufa, ya, Bufa, terus Mina, ya, Mina ketarik Bufa kan, kemudian ada PSKT, kemudian mulai ada padi, terus kemudian kok gorengan-gorengan jalan tuh, ya, kayak Jelo, kayak model-modelnya ya yang kecil-kecil lah, kecil-kecil banyak banyak naik kenceng kan. Nah itu berarti kan memang market ini berarti yang naik ini bukan sesuatu yang bagus. Dan kalau kalian lihat ya, waktu awal semuanya naik semua nih, termasuk PTRO semua naik. Kemudian mulai kempes satu persatu tuh, ya, mulai kempes kan, mulai tengah sesi mulai kempes. Yang memang bagus kayak Bufa, akumnya ada, dia tetap kejaga, tetap naik, ya, tetap naik, ya. Dan kelihatan dari Broksum juga ada akum dari broker akan di saham Bufa kan. Nah, berarti kan memang saham ini ada yang beli, ada buyer yang agresif kan begitu. Yang lain nggak ada ya, mulai sepi, ya. Nah, kalau market seperti itu berarti marketnya itu belum sehat sebenarnya. Karena hanya bergerak dalam beberapa saham aja. Nah, buat kalian yang bisa memantau pergerakan secara money flow di beberapa saham tersebut, ya nggak apa-apa. Kalian bisa memanfaatkan untuk ikutan profit di situ kan. Tapi buat kalian yang nggak bisa bagaimana? Ya, kalau memang mau nyoba, ya kan, namanya juga orang kan penasaran nyoba kan. Mau nyoba nggak ada masalah. Dananya kecilin. Ya, size-nya kecilin. Sehingga apa kalau gagal pun ya udah. Kan namanya belajar. Kan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang memang nggak punya dasar, nggak punya apa-apa, ya gimana? Ya udah nonton aja. Daripada loss, ya udah diem aja. Lalu market kayak gini sampai kapan? Ya sampai ada kejelasan soal MSCI, FTSE, dan lain sebagainya. Saya rasa kalau MSCI tiba-tiba mengumumkan ya, oke, Indonesia dinyatakan sehat, kasarnya dalam tanda kutip seperti itu ya. Saya yakin langsung marketnya rebound. Marketnya pulih langsung. Karena apa? Berarti udah yang faktor yang membuat nggak jelas ini udah selesai gitu loh. Ya kan selama ini MSCI belum. Ya kan masih on hold kan, masih diskusi itu sama regulator kita kan. Masih tektokan lah kasarannya. Nah, hasilnya apakah belum diketahui? Kita harus menunggu pengumumannya. Jadi kalau ngomong marketnya sepi sampai kapan ya nggak tahu. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita mau masuk bulan puasa nih. Kalau bulan puasa rata-rata market tambah sepi. Ya, historisnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya MSCI-nya keputusannya masih dipospon nih. Ya market bakal ya kayak gini-gini aja. Paling ada beberapa yang naik, nanti udah setelah naik ya, sellernya keluar turun lagi, sideways aja. Ya, dijagain sideways. Jadi ya akan sangat membosankan sebenarnya. Tapi disinilah kita belajar bahwa market ini ya begini keadaannya. Nggak ada market yang siklusnya naik terus. Ada market yang sideways, ada yang turun, ya kan? Ada yang membosankan, ada yang gampang cari duit, ada yang susah cari duit, kan begitu. Ya ini pembelajaran buat kita semua untuk kedewasaan kita gitu. Ini ada mungkin satu pertanyaan lagi ya Om Ben ya. Ini pertanyaan cukup menarik nih, yang dari tadi belum keluar nih pertanyaannya. Nah ini untuk faktor internal yang disorot oleh asing nih. Untuk pelantikan dirut baru ini Pak Thomas, gimana Pak? Apakah besok akan membawa sentimen positif atau negatif Om Ben? Ini dari aktor Ken yang bertanya. Saya jujur ya, kalau dilihat secara profil, saya belum lihat profilnya siapa Pak Thomas itu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong secara personal ya, karena saya belum lihat ya, belum mempelajari siapa dia ya, siapa beliau ya, seperti itu ya. Sekarang kalau ngomong bagaimana respon asing, kalau seandainya ya, saya bilang ya, asing suka dengan penunjukan Bapak Thomas ini sebagai dirut ya, maka besok akan naik, tapi sesaat. Karena apa? Problemnya itu bukan di situ. Ingat ya, problemnya adalah kita adalah di transparansi MSCI itu yang jadi concern gitu loh. Jadi seandainya asing nggak suka nih, besok turun,
ya udah turun juga sesaat, nanti juga bakal sideways lagi. Karena apa? Market buat NC, marketing udah posisi jenuh jual nih, udah semua mau jualan sampai udah habis, siapa yang mau jual udah nggak ada nih. Makanya harganya bisa sideways kan, karena udah yang jual udah nggak ada. Dan kalau seandainya jualan terus ya siapa yang mau beli kan, seperti itu kan. Makanya membutuhkan fase sideways ya. Jadi seller-sellernya tuh udah kelar ya, karena udah sentimen negatif udah beruntun kan, udah negatif sekarang udah kelar ya. Jadi kalau misalnya turun pun ya makanya nggak ada trading halt kan. Waktu saya bilang ya, ketika bursa memutuskan untuk menemui MSCI ya, saya udah bilang pasti nggak akan trading halt itu, nggak mungkin trading halt, dan nggak trading halt juga kan. Karena apa ya, masa kritisnya udah lewat sebenarnya. Jadi saya kan kemarin analogikan ya, bursa kita ini kayak orang kena penyakit kronis ya, tiba-tiba masuk ICU, koma, ya kan, koma. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan yang kemarin ada dirut mundur ya, petinggi OJK mundur, mulai diganti satu persatu, itu kan mulai dibersihkan ya, seperti itu kan. Nah, jadi udah nggak koma lagi, tapi bukan berarti sembuh, masuk ruang perawatan, tapi udah nggak di ICU mungkin, ya, ruang biasa. Tapi apakah artinya nggak bisa tuh tiba-tiba drop? Ya bisa-bisa aja. Kalau memang penyakitnya masih ada ya, tiba-tiba kondisinya bisa kritis lagi kan. Hari ini baik, besok drop. Ya kan? Nanti baik lagi, besok drop. Sampai kapan? Sampai penyakitnya sembuh. Nah, ini penyakitnya lagi dicari nih. Lagi diberi pelan-pelan nih penyakitnya nih. Makanya saya jelaskan buat teman-teman nih harus bersabar sekarang. Karena ya prosesnya seperti ini. Kayak recovery orang sakit gitu loh teman-teman. Ya kan? Nggak mungkin habis operasi tiba-tiba besok pulang. Kalau operasinya operasi gede, operasi jantung, besok langsung pulang. Nggak mungkin habis di bypass jantung besok pulang bisa lari-lari pagi. Kan nggak mungkin. Ya kan? Kan butuh dilihat nih kondisinya gimana setelah operasi nih. Ya kan? Udah lewat belum masa kritisnya? Ya, udah bisa jalan semua belum metabolisme tubuhnya? Ya kan begitu. Ya ini ya sama dalam bursa kita. Jadi menurut saya apapun yang terjadi soal pergantian direksi dan lain sebagainya itu hanya efek sesaat. Ya. Yang penting adalah keputusannya nanti, ya. Keputusan dari direksi yang baru ini bagaimana? Itu yang lebih penting, teman-teman. Ya, ya tentu saja kalian kalau penasaran ya kalian bisa cek lah profiling dari dirut yang baru siapa, ya, prestasinya apa, latar belakangnya apa, ya kan? Kalau memang latar belakangnya orang-orang market semua ya, harusnya ya akan jauh lebih baik kan, seperti itu. Oke, ini sudah mau masuk ke penghujung sesi. Mungkin satu lagi buat saran dari Om Ben nih untuk teman-teman. Bagaimana sih kedepannya agar tetap konsisten di kondisi market apapun? Bagaimana untuk menyikapi terkait hal ini semua? Dan bagaimana agar tetap sukses di market kita ini, Om Ben? Saran saya kalau dengan market seperti ini ya, cara terbaik adalah kita tidak agresif, ya, tidak agresif itu cara terbaik, nggak ada cara lain, ya, kita nggak agresif. Kita berpikir bahwa, jadi gini analoginya saya selalu bilang ya, bahwa sedang ada badai, ya, sedang ada badai yang bisa melaut siapa? Hanya orang yang punya kapalnya besar, ya, kapal-kapal yang gede-gede, ya, kapal yang besar itu bisa melaut, ya. Kalau pakai rakit gimana? Jangan harap lah, yang gitu aja. Artinya apa? Artinya buat teman-teman yang memang punya kemampuan finansial dana yang besar, ya, buat teman-teman punya pengalaman yang besar di market, ya silakan kalau mau melaut ya kasarnya ya, mau nyemplung, mau trading silakan. Tapi kalau buat teman-teman yang memang masih pemula, masih belajar, ya kalau mau nyoba ya boleh-boleh aja, tapi hati-hati ya, hati-hati kalau tenggelam kan gitu aja kan. Nah, jadi itu harus dimengerti. Nah, ketika kalian mengerti, oh resikonya kalau berat om pengen tenggelam, ya pilihannya kan cuma dua, kalian mau wait and see atau kalian mau belajar dengan dana kecil, kan gitu aja. Ya, jadi kembali manajemen risiko kan di situ kan. Nah, itu yang membuat kalian akan pintar sebenarnya. Karena ada pepatah kan, laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang handal. Kan seperti itu. Artinya dengan market seperti ini, orang-orang yang teruji dengan market seperti ini akan jadi orang-orang yang sukses di market ke depannya. Ya. Nah, saya pertanyaannya kalian masuk yang mana? Masuk orang yang sukses ke depannya atau masuk orang yang biasa-biasa aja, yang nanti kena market begini lagi ya kalian akan panik lagi. Nah, ini kan pembelajaran ya. Jadi saran saya jangan agresif. Perbanyak cash, tujuannya apa? Kalau ada momentum kalian bisa beli ya di harga murah, ya kan seperti itu kan, karena kita nggak pernah ngerti. Terus pertanyaannya begini, kalau saya udah jaga cash nanti tiba-tiba kan saya ketinggalan gimana Om Ben? Ya kan mikirnya gitu. Kalau tiba-tiba marketnya kenceng ketinggalan gimana? Jangan takut ketinggalan teman-teman. Kalau marketnya memang benar-benar kenceng dan kalian memang marketnya udah recover ya, ketinggalan pun itu nggak akan membuat kalian rugi sebenarnya, gitu loh. Cuman memang nggak keren karena apa? Average kalian mungkin nggak di bawah.
nggak bisa dipasang di screenshot. Ya, woi keren nih, saya Om Ben nih. Banyak nih yang kadang-kadang ngetek-ngetek saya, tuh saya juga nggak ngerti maksudnya apa ya. Saya beli di sahamnya di ARB, cuan berapa persen dan lain sebagainya. Ya udah, ya nggak apa-apa. Tapi itu kan mungkin kebanggaan aja. Belinya berapa lot kan nggak ada yang tahu. Kan begitu. Yang terpenting itu bukan persentase yang bisa kalian pamerkan. Yang terpenting adalah persentase dari kenaikan total portfolio kalian dalam periode tertentu. Itu stabil atau enggak. Yang penting itu aja. Ya. Jadi kalau seperti ini gimana caranya? Jangan sampai gini loh kasarnya gini. Di market sekarang aja kalian nggak loss itu udah bagus, udah gitu aja. Nggak usah mikirin cuan. Market sekarang kalian nggak loss, uang kalian utuh itu udah bagus, udah prestasi buat kalian. Kalian udah hebat. Ya. Itu harus kalian tanemin dalam pemikiran kalian. Ya. Karena marketnya memang berat, jujur aja. Kalau marketnya udah recover, kalau kalian masih nggak cuan ya kebangetan kan begitu kan. Tapi kalau marketnya berat begini ya nggak usah bikin target yang terlalu tinggi lah. Saya juga targetnya juga nggak tinggi-tinggi lah. Saya turunin semua target saya balikin ke target waktu market susah kok. Jadi supaya saya nggak stres. Ya, karena kemarin habis dapat duit gampang, tiba-tiba market begini wah duitnya nggak gede lagi dapatnya nih Om Ben, kecil-kecil ngereceh begini. Ya nggak apa, syukuri aja. Yang penting kan dia dapat terus kan, bertumbuh portonya. Ya gitu aja. Oke, terima kasih. Ini kita sudah di penghubung waktu. Tentunya teman-teman tetap harus belajar dan terus belajar dengan kondisi market apapun. Ketika marketnya seperti ini pun teman-teman harus belajar. Jangan agresif, tapi belajar itu harus. Jadi ketika teman-teman nanti menghadapi market yang secara normal, teman-teman akan lebih survive lagi daripada dengan kondisi yang sekarang. Terima kasih Om Ben telah menemani kita selama 1 jam ke belakang ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join ke live RDK Elite Sekuritas pada malam hari ini. Semoga kita ke depan akan semakin lebih baik dan kondisi ekonominya semakin baik dan indeks kita akan pulih lagi. Oke, terima kasih Om Ben. Amin. Selamat malam. Malam.